Iya, saat ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, perihal mengenai uh, judul yang menarik, babi penghalang masuk surga. Ya, tanda tanya, babi penghalang masuk surga. Mengapa saya katakan demikian atau mengapa saya membuat judulnya seperti itu? Karena ada beberapa agama yang memang melarang umatnya untuk mengkonsumsi babi. Secara umum itu adalah Islam melarang umatnya untuk makan babi karena dianggap itu haram. Yahudi itu mengharamkan memakan babi dan beberapa jenis binatang lainnya. Dan ada juga di dalam kelompok Kristen yang lebih spesifik itulah seperti gereja Advent Masehi hari ke-7 ya. Mereka melarang umatnya untuk mengkonsumsi daging babi ya. Ini sebenarnya suatu hal yang menarik untuk kita selidiki ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena babi ini adalah jenis hewan yang juga pastinya diciptakan oleh Tuhan. Sama seperti virus corona yang hari ini mewabah di seluruh dunia sejak tahun 2009 yang lalu sampai sekarang awal Februari 2021 masih merupakan wabah yang menakutkan. Ya, baik babi maupun corona adalah ciptaan Tuhan dan semua ternak yang lain, segala sesuatu yang diciptakan oleh Dia. Lalu mengapa Tuhan melarang memakan hewan yang Ia ciptakan begitu? Kapan itu mulai dilarang? Dan tentu kita bertanya apa dampak atau apa makna rohani di balik itu. Sebelum saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ketika manusia diciptakan, yaitu Adam dan Hawa serta keturunannya hingga sampai zaman Nuh sebelum air bah, tidak ada manusia memakan hewan gitu ya. Manusia tidak memakan hewan. Manusia memakan buah-buahan seperti yang Tuhan katakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 29 dan 30. Manusia memakan buah-buah pohon yang berbiji dan binatang memakan tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi dari zaman Adam sampai masanya Nuh sebelum air bah, sekali lagi manusia tidak memakan hewan tetapi makan buah-buahan dan tidak ada binatang memakan binatang. Ya, itu harus kita ketahui lebih dahulu. Setelah peristiwa air bah, pada saat itulah manusia mulai memakan daging. Itulah awalnya manusia memakan daging dan perintah itu tegas kepada Nuh. Kalau kita baca misalnya Kejadian pasal 9 ya. Kejadian pasal 9 1 sampai 3 dikatakan Tuhan seperti ini. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, segala yang bergerak, yang hidup, Anda perhatikan. Segala yang bergerak, yang hidup. Itu artinya makhluk hidup, saudara ya. Itu boleh dikonsumsi oleh Nuh. Artinya pada masa itu tidak ada jenis binatang yang diharamkan. Nah, zaman Nuh itu sekitar 1600-an tahun dari zamannya Adam. Ya, selama 1600 tahun manusia tidak memakan daging. Tetapi peristiwa air bah yang telah meluluhlantahkan dunia, maka itu adalah waktu yang pas bagi Tuhan untuk, atau pada saat itulah Tuhan memerintahkan manusia untuk memakan yang namanya hewan. Ya. Oke. Dan pada saat itu juga lah binatang mulai memakan binatang. Ya, sehingga muncullah ada karnivora, ada yang namanya omnivora, segalanya, dan ada herbivora. Seperti itu ya. Oke. Dan kalau demikian halnya, mulai kapankah binatang-binatang tertentu itu dilarang? Nah, pada zaman Musa lah, yaitu sekitar
sekitar 1000 tahun berikutnya, ya, hampir 1000 tahun berikutnya, barulah Tuhan memerintahkan Musa supaya melarang bangsa Israel yang ia pilih untuk mengkonsumsi hewan-hewan tertentu. Ya, di dalam Imamat pasal 11 itu diuraikan secara detail begitu ya. Ada burung-burung di udara seperti Raja Wali, elang, camar. Ya, itu mereka tidak boleh makan, kelelawar begitu ya. Terus juga binatang yang di darat ya, seperti misalnya keledai, unta, babi ya, kelinci, kancil, marmut, mereka tidak boleh memakan itu. Terus berikutnya di dalam air, mereka dikatakan tidak boleh memakan ikan tak bersisik dan tak bersirip. Bukankah semua binatang itu Tuhan yang menciptakannya? Bukankah Tuhan telah perintahkan kepada Nuh untuk boleh mengkonsumsinya? Lalu kenapa tiba-tiba pada masanya Musa itu dilarang gitu? Ya, kenapa itu dilarang, saudara? Oke, dari situ kita nanti akan beranjak ya. Jadi sebetulnya larangan bangsa Israel untuk mengkonsumsi jenis binatang-binatang tertentu itu tentu itu punya tujuan yang bersifat teologis atau bersifat rohani begitu ya. Jadi pada zaman Abraham, manusia sudah mulai melupakan Tuhan, Sang Pencipta, dan Abraham adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sehingga Tuhan memberkati dia dan memberikan janji bahwa dari keturunannya nanti akan lahir Sang Juru Selamat gitu ya. Terus berikutnya Tuhan berkata bahwa keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Jadi menjadi bangsa yang besar. Jadi Tuhan akan memakai keturunan dia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang akan menghadirkan Mesias Sang Juru Selamat menjadi manusia. Jadi sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham itu, maka sunat itu didirikan. Ya. Dan keturunan Abraham itu tidak boleh menikah dengan bangsa lain. Ya, mereka hanya boleh menikah dengan sesama suku mereka. Kan mereka ada 12 suku ya. Jadi hanya sesama mereka boleh saling menikahi. Untuk apa begitu ya? Untuk menjaga kemurnian keturunan dari Abraham hingga Sang Juru Selamat itu datang. Sebenarnya adalah untuk mengawal itu. Jadi bangsa Israel tidak boleh menikah dengan bangsa manapun, sekalipun itu adalah keturunan raja, pangeran atau bangsawan, tidak boleh. Nah, pangeran atau bangsawan atau raja itu digambarkan dengan burung Raja Wali, burung elang ya, itu menggambarkan itu, saudara. Kalau mereka menikahi itu, maka dianggap itu sesuatu hal yang najis, tidak boleh. Mereka juga tidak boleh menikah dengan bangsa lain sekalipun mungkin strata sosialnya sama begitu ya. Tidak boleh juga. Karena bukan keturunan dari Abraham. Mereka juga tidak boleh menikahi budak mereka sekalipun budak mereka itu cantik-cantik atau tampan-tampan, tidak boleh. Karena itu bukan bangsa Israel atau dari keturunan Abraham. Nah, jadi sebenarnya larangan memakan binatang tertentu itu adalah simbol ya, bahwa mereka tidak boleh menikah dengan bangsa lain. Oke. Nah, sampai kapan ini berlaku? Tentu sampai yang disimbolkan itu datang. Ya. Jadi, kalau kita baca misalnya dalam Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17, Paulus dalam ilham Tuhan berkata, "Janganlah kamu biarkan dirimu dihukum mengenai makanan, minuman, perayaan, tahun ataupun hari Sabat. Sebab semuanya itu hanyalah bayangan, sedang wujudnya ialah Kristus." Artinya itu hanyalah simbol sebetulnya. Simbol di mana mereka tidak boleh menikah dengan bangsa lain ya. Jadi itu najis begitu. Oke. Nah, jadi saudara-saudara sekali lagi ada pendapat mengatakan tidak boleh makan babi itu karena babi itu mengandung banyak penyakit dan babi itu menjadi induk semang bagi parasit begitu. Sebenarnya semua binatang itu mengandung penyakit, sama seperti misalnya sapi ataupun lembu atau kambing atau kerbau itu ada penyakit namanya antraks dan itu sangat berbahaya. Itu penyakit zoonosis, penyakit yang bisa ditularkan kepada manusia. Ya. Dan kalau itu bicara masalah kesehatan semata, kita lihat mereka-mereka yang tidak mengkonsumsi babi seperti orang-orang Timur Tengah yang mayoritas Muslim tidak konsumsi babi, tapi usia mereka, kesehatan mereka tidak
tidak mengalahkan orang-orang Eropa atau orang-orang China yang mengkonsumsi babi seperti itu. Jadi sebenarnya bukan persoalan alasan kesehatan sebetulnya, tapi lebih kepada makna teologis di mana mereka tidak boleh menikah dengan bangsa lain, yang digambarkan dengan tidak boleh memakan itu, supaya mereka tetap ingat janji itu ya. Jadi kalau kita baca firman Tuhan ya, bahwa makanan itu tidak akan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan ya. Tidak, saudara. Jadi ini kadangkala orang berpikir bahwa kalau dia memakan itu bagaimana ya? Apakah kalau orang memakan daging babi lalu dia masuk neraka? Alkitab berkata begini, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi makanan sama sekali tidak menyebabkan kita lebih rohani ya. Jadi sekali lagi, makanan tidak menyebabkan kita akan lebih rohani dari siapapun ya, tetapi makanan bisa menjadi batu sandungan bagi kita, bagi orang lain tentunya, kalau orang itu tidak didasarkan pada pengertian ya. Semoga ini memberikan pengertian yang baik bagi kita, bahwa makanan itu tidak membuat kita lebih rohani, dan semua itu hanyalah ciptaan Tuhan dan bisa konsumsi setelah terus selamat datang. Tuhan Yesus memberkati.